Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u birahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi'adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi bi hidayatillahi ila siratillahi rabbih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan ibadat Jumat kali ini kita mantapkan niat kita untuk bersama-sama berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Marilah kita laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi segala apa yang dilarangnya. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan karunia yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, tadi saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mendapatkan warisan. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka itu kekal di dalamnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mendapatkan warisan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kalau di dalam fikih faraid, maka warisan itu yang terkait dengan harta peninggalan atau harta pusaka di dunia yang diberikan kepada ahli warisnya. Tapi ini adalah warisan sebuah istana yang megah penuh dengan kenikmatan yang terjadi di akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu surga Firdaus. Siapa-siapa sekarang yang akan mendapatkan itu? Tentu kita semua berharap akan nanti kita mendapatkan hal tersebut. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini, beliau pernah bersabda, laqad unzila alayya asyru ayatin man aqamahunna dakhalal jannah. Sungguh telah diturunkan kepadaku, kata Nabi, asyru ayatin, 10 ayat, man aqamahunna, siapa yang menegakkannya dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga, yaitu mereka yang mendapatkan warisan surga Firdaus tadi. Selanjutnya Rasulullah lanjutkan sabdanya, "Tsumma qara'a qad aflahal mu'minun." Kemudian beliau membaca qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Hatta khatamal asyra, sampai khatam, sampai selesai 10 ayat. Maka siapa yang mampu memperhatikan, memahami dan menegakkan, mewujudkan dalam amal perbuatan 10 ayat di dalam surat Al-Mu'minun ini, itulah yang disebut pada ayat yang 10, ulaika humul warithun tadi, yaitu mereka yang mendapatkan warisan istana di surga. Yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Sungguh berbahagia orang-orang yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Sungguh bahagia orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha
agung dan maha segala-galanya. Pendek kata, segala aktivitas kita sebagai insan beriman itu diberikan landasan iman. Jadi fondasinya, landasannya adalah iman. Amal apa saja, perbuatan apa saja, kalau dilandasi dengan iman, maka akan diterima amalnya itu dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Oleh karena itu ketika kita akan mengerjakan sholat, kita sempurnakan wudhu kita letakkan dan kita tinggalkan segala urusan, sejenak kita berkonsentrasi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Bukan karena yang lain, semata apa yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan adalah semata karena Allah. Ini yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau kita renungkan dan kita rasakan, apa yang kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat pada intinya adalah doa, permohonan kepada Allah yang dimulai dengan takbir, muhtamatun bitaslim. Jadi diakhiri dengan salam. Mulai dari doa iftitah, doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah penuh dengan doa sebagai ummul Quran. Demikian juga kita membaca ayat Al-Quran, kita rukuk, kita sujud, bahkan sampai tasahud itu pun isinya adalah doa. Oleh karena itu hati kita hadir di samping fisik kita hadir. Jadi bukan fisik kita hadir, tapi hati kita ini, pikiran kita kemana-mana, enggak. Hati kita fokus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita hadir di mana kita melaksanakan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang mendapatkan warisan istana di surga antara lain mereka yang meninggalkan tutur kata yang tidak berguna, apalagi membicarakan aib orang lain. Di samping tutur kata juga perilaku yang tidak manfaat. Boleh kita banyak berbicara, misalnya mendiskusikan bagaimana pemakmuran masjid ini misalnya, jajaran takmir melakukan rapat, bagaimana pendidikan Al-Quran anak-anak kita, bagaimana pembinaan umat di seputar perumahan kita ini, di masjid kita ini, dibicarakan, penuh manfaat. Tidak ada kebaikan pada suatu majelis illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, kecuali di dalam majelis itu ada seruan untuk mengajak kepada kebaikan dan seruan mengajak kepada memperbanyak infak dan sedekah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Petunjuk Allah seperti itu. Pendek kata, jadilah kita insan yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Tutur kata kita, apalagi perbuatan kita, mempunyai nilai manfaat. Yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang selalu menunaikan zakat, bahkan dikembangkan infak, sedekah dan lain-lain, sampai pada kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang memang memerlukan perlindungan tangan. Man nafasa'an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassaru ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man syatara musliman syatarahullahu fid dunya wal akhirah.
Wallahu fi 'aunil 'abdi, maka dal 'abdu fi 'aunil 'abdi. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu mau menolong saudaranya. Maka di dalam Islam itu ada ibadah zakat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang selalu memperhatikan dan menunaikan zakatnya itu. Tidak hanya jelang hari raya. Kalau jelang hari raya fokusnya adalah zakat fitrah, tapi biasanya juga hitungan setelah harta yang kita miliki, misalnya kita punya perdagangan, kita punya pertanian, kita punya perhiasan. Apabila sudah sampai batas minimal atau disebut nisab, katakanlah kalau perhiasan itu 85 gram, kalau perdagangan atau perdagangan harta perniagaan perdagangan kita ini seharga emas 85 gram, setiap tahunnya itu kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% itu. Ini yang dimaksud dengan walladzina hum lizakati fa'ilun. Kemudian yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu mereka yang menjaga kehormatannya. Bahasa lugasnya itu yang menjaga kemaluannya. Di dalam ayat yang ke-6 disebutkan illa ala azwajihim, boleh digunakan hanya kepada istrinya, wanita hanya kepada suaminya. Ini namanya menjaga. Ini namanya walladzina hum li furujihim hafizun. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, disebabkan apa sih banyaknya manusia yang dimasukkan ke neraka itu? Singkat Nabi jawabnya, al-famu wal farju, lisan dan kemaluan. Itu yang menjadikan mereka dikirim banyak masuk ke neraka. Lisan itu terkata yang menyakitkan, yang menyebabkan itu menjadi sengketa, bentrok dan lain sebagainya, bahkan peperangan. Yang farju adalah yang digunakan, disebutkan di dalam ayat yang ke-7, pamanibtagha wara'a dzalika fa'ulaika humul 'adun. Mereka yang tidak menggunakan sesuai dengan petunjuk Allah tadi, hanya kepada suaminya, hanya kepada istrinya, maka pamanibtagha wara'a dzalika fa'ulaika humul 'adun. Maka mereka itu orang-orang yang menyimpang. Mereka telah melampaui batas, mereka telah melakukan dosa besar, yang berarti peluang untuk mendapatkan warisan istana surga Firdaus nanti tidak tertutup bagi dia. Oleh karena itu namanya menegakkan, ya kita berupaya untuk mentaati dan mewujudkan ayat ini dalam perilaku kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari. Ayat yang ke-8 menegaskan walladzina hum li amanatihim ma'ahdihim ra'un, yaitu mereka yang melaksanakan amanah. Sekecil apapun amanah yang diembankan kepada kita, kita selesaikan dengan baik, secepat-cepatnya. Terkait dengan masalah ini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dengan para jamaahnya di masjid. Setelah salam pergi beliau. Maka para jamaah terkejut, tidak pernah seperti ini. Setelah itu sebentar lagi kembali, karena rumahnya memang kita tahu Masjid Nabawi itu, maka di sebelah kiri mihrab itu kan rumah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah itu mendapatkan amanah. Satu barang diserahkan kepada Rasulullah untuk dibagi-bagikan kepada jamaah. Pada waktu itu terlupakan, maka segera pulang dan dijelaskan kepada Rasulullah, ini saya mendapatkan amanah ini untuk saya serahkan kepada Anda semua. Itu menunjukkan sekaligus sebagai contoh melaksanakan amanah tepat waktu, tidak diulur-ulur dan seterusnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menepati janji, melaksanakan amanah dan
cantik-cantik. Ketika Nabi ditanya oleh dua orang kafir Quraisy atas perintah pendeta Yahudi dari Madinah, karena orang Quraisy itu tidak yakin kalau Muhammad itu Rasul Allah, kalau Muhammad itu utusan Allah. Lalu pimpinan suku, tokoh-tokoh itu menganjurkan agar diutus orang ini tanya kepada pendeta Yahudi di Madinah yang mereka telah mempelajari kitab terlebih dahulu, dan ini terjadi sebelum umat Nasrani. Lalu pendeta mengatakan, tanya kepada Muhammad, kalau dia itu bisa menjawab 3 hal yang kamu tanyakan, berarti dia itu memang utusan Allah. Kalau tidak bisa menjawab, maka Muhammad adalah mengaku aku. 3 hal pertanyaan itu pemuda. Satu pemuda pada masa lampau yang terukir dalam sejarah, itu pemuda Al-Kahfi ya, disebutkan dalam surat. Kemudian yang kedua, orang yang pernah keliling dunia minal masyriq wal maghrib, juga disebutkan dalam surat Kahfi 23, 24. Itu ternyata bisa Dzulqarnain. Yang ketiga, pertanyaan tentang roh. Maka Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Isra, Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Atas bimbingan Allah Nabi dapat menjawabnya. Kemudian mereka yakin bahwa ini adalah utusan Allah. Maka semakin berduyun-duyun kaum Quraisy itu memeluk agama Islam. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Yang terakhir, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, ayat yang ke-9, yaitu mereka yang selalu menjaga sholatnya. Artinya menjaga sholatnya itu tidak pernah lengah. Waktu-waktu sholat ini benar-benar mereka merasa dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Maka ayat yang 10, ulaika humul warisun. Orang-orang yang seperti itulah yang mendapatkan warisan. Warisan apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu warisan istana di surga nanti yang mereka itu kekal di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menegakkan 10 ayat di dalam surat Al-Mu'minun, dan kita rawat sampai akhir perjalanan hidup kita, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim innahu huwas sami'ul basir. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tsumma lam fa inna Allah amarakum bis-sholati was-salami ala rasulih faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أنجِ المؤمنين في فلسطين خاصة وفي أنحاء البلدان المؤمنين عامة اللهم بحق ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اللهم افعل أعداءك أعداءنا أعداء المسلمين كما فعلت بأصحاب الفيل واجعل كيدهم ككيد أصحاب الفيل اللهم أرسل عليهم طيرا كطير أصحاب الفيل وصغرهم أسفا كأسف أصحاب الفيل اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ولذكر الله أكبر